Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, nanti tolong hening dulu ya, hening dulu. Soalnya suaranya dokter kayaknya udah pada mau habis nih ya, karena memberikan keterangan ya. Jadi dokter di sini please banget agak tenang gitu ya. Oke. Di sini dokter kedatangan senior-senior yang sangat dokter hormati dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat atau dokter singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin dokter sudah mendatangi di undangan ya, dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu dokter baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini dokter mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Di sini enggak ya? Saya dengerin suara sendiri. Ya, oke. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu, dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan dokter sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya. MKEK. Nanti untuk lanjutannya, waktunya dokter akan serahkan ke senior dokter, Dr. Edman. Baik, terima kasih dokter. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan dokter membahas kegaduhan yang selama ini terjadi baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke dokter untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap dokter terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak, seperti itu. Oke. Di sini dokter ingin bertanya nih kepada Dr. Edi. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak ada ditanyakan. Sekarang kita tanyakan ke Dr. Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat,
terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi dokter tanyakan memang ada di poin tersebut. Tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Seperti itu. Jadi dokter juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin-kemarin kencang gitu ya. Tapi semuanya dokter berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin kalau untuk ada tambahan dari LBH. Oh iya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya hanya ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban dan ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. R. Kami membuka crisis center ya kan untuk bisa dapat melaporkannya ke kami sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan yang harus disikapi apabila ada korban-korban yang memang akhirnya dia mempunyai wajah ya kan yang tidak sesuai ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. R pada fase-fase promosinya seperti itu. Jadi untuk crisis center ini juga Doktif sudah menyebar ada di nomor HP ya dokter? Ya, Punten. Jadi untuk nomor crisis center adalah nomor yang sudah disebar di Instastory-nya R atau SS. Ya, jadi beliau menyebarkan nomor pribadinya Doktif melalui Insta Story-nya. Mungkin teman-teman wartawan juga udah tahu ya, bagaimana ya, udah tahu ya. Dan akhirnya Doktif dilaporkan balik, tapi nomor itulah yang akan menjadi pusat pelaporan, pusat pengaduan dari korban penggunaan produk atau yang sudah dilakukan pembelian vitamin secara minum, karena takutnya di sini TikTok juga ini ya, takutnya nanti kena pelanggaran. Jadi bagaimana teman-teman nanti meminta ganti rugi itu yang Doktif harapkan juga. Jadi Doktif salah satu tindakannya itu ingin mengumpulkan teman-teman yang merasa dirugikan pembelian produknya. Nanti dengan nomor crisis center itu kalian harus wajib menyertakan bukti pembelian, kapan pembeliannya, dan juga mungkin nama lengkap dan nomor rekeningnya. Karena Doktif berharap nanti akan Doktif rekap dan Doktif akan menanyakan ke beliau bagaimana kelanjutan tentang prosesnya ini, karena intinya Doktif itu ingin mengembalikan uang masyarakat yang sudah beliau ambil. Jadi ini akan menjadi pelajaran bahwa seperti apa sih profesi dokter yang memang ingin menjadi pengusaha. Doktif, coba Doktif tanya, dokter boleh nggak seorang dokter itu menjual produk dengan harga yang wajar, yang normal, boleh tidak diizinkan dalam profesi dokter? Ya, kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita akan bicara tentang kompetensi dan integritas. Sehingga kalau tadi yang dokter tanyakan, bolehkah menjual suatu produk dengan harga yang sesuai, selama produk itu terdaftar dan resmi dan legal, kemudian harganya memang sesuai dengan biaya produksi dan lain-lain, menurut saya sih itu tidak masalah. Masalah ya dok. Nah teman-teman dengar ya, jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu
melakukan penjualan produk yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga. Itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi seseorang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga dokter tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator yang sering memberikan informasi ke masyarakat, apa sih produk abal-abal itu seperti apa. Ternyata beliau menjual produk yang memang tidak ada komposisi atau izin edarnya sudah dibatalkan. Yang ingin dokter tanyakan, apakah karena ketenaran beliau bisa bebas atau kebal dari sanksi yang mungkin akan dijatuhkan, kemungkinan akan dijatuhkan oleh MKEK? Baik, kalau kita di profesi dokter ya dokter, tentu kita yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat beberapa poin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, di antaranya etik, disiplin, dan nanti ke hukum juga. Nah, terkait dengan kekebalan atau tidak, tentu kita tidak bisa mengatakan sekarang. Tentu akan dilakukan suatu proses pemeriksaan. Dan proses pemeriksaan itu di MKEK mereka sudah mempunyai alur yang jelas. Dan pengawasan juga sangat ketat. Jadi tidak sembarangan seorang bisa melakukan intervensi ke MKEK untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Karena itu suatu proses yang sifatnya kolektif dan tidak berdiri sendiri, sehingga objektivitas saya rasa itu menjadi suatu yang utama di MKEK, dan saya paham di sana orang-orangnya berintegritas karena mereka mengutamakan kejujuran dan kebenaran untuk menjaga marwah profesi dokter. Betul. Jadi dipastikan ya dok ya bahwa MKEK tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Ya, oke guys ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekarang silakan waktunya untuk dipersilakan para wartawan yang bertanya. Boleh. Yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DRL. Itu terkait laporan itu kemarin kan dari polsek ke Polda, lalu melaporkan tentang persekusi dan segala macam. Oh, untuk itu nanti kita bahasan next kedua. Iya betul, nanti untuk itu. Ada yang mau tanya? Oke. Tadi sempat disebutkan bahwa ada upaya untuk mengembalikan uang para konsumen. Apakah memang sejauh ini ada pelaporan yang masuk, atau memang dari pengamatan dari media sosial barang yang dijualkan oleh supplier itu tidak sesuai dengan apa yang dikandung di dalam? Kalau memang iya, ada berapa banyak pelaporan atau aduan itu yang ditemukan? Oke, jadi untuk pelapor itu dokter lihat dari aduan-aduan yang dokter baca di medsos ya, jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM, dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan tetapi masih beliau edarkan, juga hebat, oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya. Produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari 2025 yang dijual oleh istri DRL itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Intinya apa? Produk tersebut ilegal, gitu ya. Kalau dikatakan karena selama ini dia adalah seorang edukator kan, gitu. Jadi juga hati-hati buat teman-teman untuk mempromosikan sesuatu, perhatikan tingkat keamanan dari skincare kita
kita tuh seperti apa yang kita jual. Apalagi profesi kita adalah seorang dokter. Ya, jadi hati-hati. Oke. Dok, satu lagi. Oh, untuk pengembalian tadi uang ya. Jadi belum tahu berapa guys. Tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya karena itu dibuktikan dengan pembeliannya. Gitu, pembeliannya gimana, dan kalian mau nggak dikembalikan gitu. Kalau kalian nggak mau dikembalikan juga beliau kan pasti seneng tuh, nggak repot. Meskipun pengembalian kalau mau nggaknya kemungkinannya kecil ya guys, tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo. Ya, jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke, sudah ya, ini untuk Tentang kode etik tadi untuk LBH Kesra, di mana letak seseorang dicabut perizinan prakteknya ketika menyalahi suatu aturan tadi, tingkatannya seperti apa? mungkin maksudnya pernah tidak terjadi seperti itu, apakah seperti apa sih levelnya? Monggo. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan, terutama dalam hal ini kesehatan. Kesehatan bisa diri sendiri, bisa ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nantinya. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah MDP, Majelis Disiplin Profesi. Itu diatur oleh undang-undang. Nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi. Mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, nanti kalau yang tadi dokter sampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin, itu nanti ke Majelis Disiplin Profesi. Seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, tahu ya pertanyaannya kemana ya, mungkin sanksinya seperti apa. Jadi ini langkah awal. Jadi nanti dokter juga akan melakukan ke tahap yang lebih lanjut. Itu untuk yang disiplin tadi ya. Coba mungkin dijelaskan untuk yang disiplin. Ya, oke ya dok ya. Disiplin mungkin dokter bisa jelaskan. Iya. Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita akan melihat apakah seseorang profesi dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah, itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi tersebut. Oh iya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya, tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab. Ya, jadi nggak asal gitu. Kemarin juga Mas Willy Salim, Dek Willy Salim juga cerita beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati. Mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya ke depannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya begitu. Oke ya, sesi pertama kita tutup ya, dan ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih dokter, terima kasih buat dari tim LBH. Insya Allah teman-teman doain ya pelaporannya lancar. Kalau untuk yang ke Polda, dokter juga melaporkan ke Polda ya guys ya, dengan 3 barang bukti yang sudah Polda Metro Jaya terima. Pemeriksaan
dilakukan. Jadi Dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya mohon ditindaklanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi Dokter mohon ya, jangan ditanya-tanya prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa, kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu. Insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuman harus berjalan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya apa namanya kabarnya kok notis kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu, sudah masuk ke ranah hukum guys. Ya, jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan, oh karena ini kebal hukum, tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah Dokter akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kawal, karena kalau sampai ini tidak ditindaklanjuti, nah maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua.